إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبار وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih terus diberikan rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak terhingga. Sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita istiqamah untuk tetap berselawat kepada Rasul dan insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibat du'a is-sa'idin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir menjelaskan makna ayat ini dengan menyatakan, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam, manusia dan jin. Artinya Rasul diturunkan ke muka bumi ini untuk mengatur alam ini, mengatur kehidupan ini, mengatur manusia, bahkan mengatur kehidupan jin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam termasuk umat terbesar di negeri ini. Jelang pemilu ini suaranya selalu jadi rebutan partai politik. Tarik sana tarik sini. Jika beberapa waktu yang lalu ada yang menolak politisasi agama, yakni tidak boleh masuk ke dalam Islam, baru-baru ini muncul pernyataan Menteri Agama agar jangan memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sehingga alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat masyarakat. Sebagaimana agama Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja, tapi rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Apabila Islam itu dijadikan sebagai dasar pemikiran kita, sebagai dasar pemahaman kita, maka alam ini, manusia ini, kehidupan ini akan mendapatkan rahmat dari Allah.
Tapi kalau seandainya Islam hanya dijadikan sebagai alat saja, jelang pemilu barulah mendekati masjid, jelang pemilu barulah dekati perwiritan, jelang pemilu barulah mendekati rumah-rumah suluk, jelang pemilu barulah mendekati para ustadz-ustadz. Inilah yang disebut dengan politisasi agama itu. Tapi kalau ia pakai Islam, akidahnya Islam, syariatnya Islam, dia mau aturnya Islam, ini namanya bukan politisasi agama. Memang benar-benar menjadikan agama sebagai jalan hidup. Jalan hidup kita, akidah kita pakai Islam. Jadi kalau akidah hidup kita tidak pakai Islam, berarti hidup kita tidak menggunakan Islam. Bagaimana orang yang tidak menggunakan akidah Islam? Syariat kita, bagaimana mengatur diri kita, mengatur rumah tangga kita, mengatur masyarakat kita, mengatur negara ini, kalau tak pakai Islam, kacau. Kita paham bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci. Jangan dibilang Al-Quran itu sebagai karangan ilmiah. Kenapa? Kalau Al-Quran disebut karangan ilmiah, berarti pada satu waktu karangan ilmiah itu benar, tetapi mungkin pada waktu yang lain karangan ilmiah itu tidak benar. Kalau dulu ada yang mengatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, kemudian ada teori lagi, makhluk hidup ternyata berasal dari makhluk mati atau sebaliknya. Ini berasal dari pemikiran ilmiah tadi dengan melakukan analisis terhadap beberapa tumbuhan atau hewan. Ternyata kesimpulannya begini. Nah, ternyata ada yang menyatakan tidak, dua-duanya. Kalau dulu ada yang berpikiran bahwa benda terkecil adalah atom, berasal dari pemikiran ilmiah dengan melakukan analisis, dengan melakukan penelitian. Ternyata belakangan didapati benda terkecil bukan atom, neutron atau proton. Berarti yang atom salah. Karena itu Al-Quran itu wahyu yang tidak pernah salah pada setiap tahun dan pada setiap tempat. Al-Quran tidak pernah salah sebagaimana karangan manusia yang mungkin bisa salah. Kalau dulu karangan manusia bisa benar, tapi akhirnya juga bisa salah. Tapi Al-Quran tidak akan pernah salah, walaupun sepanjang masa, sepanjang waktu, dimanapun tempatnya. Walaupun Al-Quran diturunkan di Mekah, tapi Al-Quran ketika diamalkan di luar Mekah pun tidak pernah salah, dan amalan yang terdapat dalam Al-Quran tidak pernah barbar. Kalau begitu, ada orang-orang yang mencoba untuk mengutak-ngatik Al-Quran. Akhirnya kemudian tafsirnya dia bengkok-bengkokkan, atau bahkan dia menyatakan Al-Quran itu bukanlah wahyu yang terjaga, tapi Al-Quran juga ada pemikiran yang berasal dari manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau ada yang menyatakan seperti itu, maka dia sudah min alamat riddah, sudah menjadi tanda orang yang keluar atau murtad dari agama ini. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pisah-pisahkan agama ini dengan politik. Kalau kemudian sudah ada upaya untuk memisahkan agama dengan politik, itulah yang disebut dengan sekuler. Memisahkan agama dengan politik. Jangan atur-atur kehidupan negara dengan agama. Jangan atur-atur kehidupan anggota dewan dengan agama. Jangan atur-atur istana dengan kehidupan agama. Agama hanya ada di masjid-masjid saja. Agama hanya ada di rumah ibadah. Inilah pemikiran sekuler. Kalau yang digitukan adalah agama selain Islam, mungkin bisa. Karena agama selain Islam bisa jadi tidak mengatur urusan
manusia dari berbagai macam sisinya, betul. Tapi kalau Islam begitu kan tidak bisa. Islam juga mengatur negara, Islam juga mengatur masyarakat, Islam juga mengatur kehidupan anggota dewan berikut undang-undang yang akan ditetapkannya. Islam juga mengatur keuangan, Islam juga mengatur penghasilan masyarakat, apakah dia bayar zakat atau tidak. Islam juga mengatur kehidupan berumah tangga antara suami istri. Oleh karena itu Islam itu wajib diterapkan dalam kehidupan privat, dalam kehidupan pribadi, dan wajib juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Karena itu maka orang yang ahli agama, yang faham tentang agama, justru mengajari orang yang tidak faham. Kenapa? Karena orang yang tidak faham agama menuduh-nuduh. Kalian masuk politik ini karena apa? Karena ingin meraih suara terbanyak, menggunakan jubah, menggunakan jenggot, menggunakan sorban, hanya kalian supaya dipilih saja. Bukan itu. Orang yang bersurban, orang yang berjenggot, orang yang taat seharusnya tampil ke depan untuk kembali menjadikan kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam, bukan untuk meraih jabatan, bukan untuk menjadi kepala negara, bukan untuk menjadi anggota dewan, tapi tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Jika salah niatnya, maka dia tidak mungkin mendapatkan pahala dari Allah, karena niatnya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, agar kehidupan kita ini sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Karena itu hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang kemudian tampil di dalam urusan politik, kemudian dia ingin dipilih untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala negara, harus ia camkan hadis Nabi SAW berikut ini: innakum satahrisuna alal imarati wa satasiru nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan atau kekuasaan, sementara kepemimpinan atau kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad. Berikut juga hadis Rasulullah SAW menyatakan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghassun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang mengatur rakyat lalu mati, dan hari ketika ia mati ia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan untuk dirinya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemimpin, anggota dewan, apakah pemimpin pada tingkat level kepala negara, kepala daerah, sampai kepala dusun, itu pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan dilihat bahwa oh enak sekali dalam kehidupan dunia ini. Benar, karena kalau tidak enak mana mungkin bisa ada orang yang mencalonkan 2 kali atau 3 kali, bahkan atau bisa seumur hidup. Tetapi pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah, mereka akan merasa seolah-olah mereka tidak ingin menjadi pemimpin lagi jika dikembalikan dalam kehidupan dunia ini. Mereka minta, ya Allah, kembalikan aku di dunia supaya aku bisa beramal, supaya aku bisa bertobat, supaya aku bisa beristighfar, supaya aku bisa bersedekah. Mereka minta kembalikan dalam kehidupan dunia ini, bukan lagi tampil sebagai kepala negara. Tak ada. Begitu melihat siksa azab Allah
Tak ada yang pernah ingin kembali ke dunia ini kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku dunia, nanti akan aku menjadi kepala negara yang baiklah, menjadi kepala daerah yang baiklah, menjadi anggota dewan yang baiklah, menjadi kepala dusun. Enggak ada. Lihat dalilnya dalam Al-Quran. Mereka minta kembali ke dunia ini karena menyesal tidak beramal ibadah di hadapan Allah. Mereka menyesal karena ibadah mereka kurang. Kalau memang ibadahnya kurang, mereka menyesal kenapa sedekahnya sedikit tidak banyak. Lihat dalil yang menyatakan mereka menyesal. Kenapa? Karena ibadahnya tidak banyak atau sedekahnya kurang. Itulah yang membuat mereka menyesal. Nanti ketika di akhirat mereka minta kembali dalam kehidupan dunia ini. Tak ada pernah dalil yang menyatakan mereka minta kembali untuk kemudian dijadikan sebagai kepala negara, kepala daerah, atau bahkan kepala dusun. Tak ada. Karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, politisasi agama benar kita kecam dalam bahasa bahwa agama itu hanya dijadikan alat saja. Kalau dulu ketika dia tidak mau menjadi anggota dewan, tidak mau menjadi kepala negara, tidak mau menjadi kepala daerah, perwiritan ada diperhatikan? Tidak. Masjid ada diperhatikan? Wow, belum tentu. Umat Islam tidak. Begitu kemudian ingin mencalon, mereka mulailah kemudian memperhatikan itu semua. Yang melakukan politisasi agama ini sebenarnya siapa? Mereka yang menuduh-nuduh, menyatakan politisasi agama, bahkan mereka yang melakukan itu. Jika kita beriman, bertakwa kepada Allah, taat, menginginkan kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam, memang begitu. Kenapa? Karena tidak ingin kita berakidah sebagaimana akidah sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan ini. Kita mau diatur dengan aturan Allah. Kita harus tunduk pada Al-Quran, kita tunduk kepada hadis Nabi SAW, dan itulah yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Kita tidak berambisi jadi anggota dewan, kita tidak berambisi menjadi kepala daerah, kita tidak berambisi menjadi kepala negara, kalau itu semua menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Boleh menjadi kepala negara asal sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Kenapa? Salah satu yang nanti di akhirat dilindungi oleh Allah, pada saat tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah, adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang menerapkan syariat Allah, pemimpin yang menerapkan perintah dan larangan Allah. Buka lagi lembaran sejarah. Siapa pemimpin itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya. Buka sejarahnya. Apakah mereka tamak dalam kehidupan dunia ini? Tidak. Bahkan Umar bin Khattab tidak ingin anaknya menjadi khalifah. Umar bin Khattab ketika dia sudah dalam keadaan sakit, kemudian dipanggilnya lah, kalau bahasa kita sekarang namanya tim formatur, dalam bahasa Arabnya namanya ahlul halli wal aqdi. Dia panggil termasuk anaknya Abdullah ibnu Umar, tapi dia pesankan, tolong ketika kalian menjadi tim formatur ahlul halli wal aqdi untuk memilih seorang khalifah penggantiku, jangan pilih anakku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan merubah akal kita, akan merubah strategi hidup kita, supaya benar-benar kita fahami apa yang menjadi perintah dan larangan Allah, dan mudah-mudahan kehidupan di masa yang akan datang, terkhusus di Indonesia ini, sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Insya Allah dengan begitulah barokah dari Allah akan turun dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melanjutkan kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini di akhirat nanti. Insya Allah Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.